Selamat pagi Pak Iman dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jessica Ursula. Saya Ignatius Agung Bro. Hari ini kami akan menjelaskan tentang struktur dan jenis-jenis kitab Mazmur. Selamat menyaksikan. Bagian struktur dan kategori kitab Mazmur. Struktur kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini berasal dari bahasa Ibrani Tehillim, artinya puji-pujian. Kitab Mazmur ini terdiri dari 150 nyanyian atau doa yang ditulis dalam bentuk puisi Ibrani. Secara tradisional, kitab Mazmur ini dibagi menjadi 5 bagian buku, paralel dengan 5 kitab Musa atau Pentateuk. Buku pertama terdiri dari Mazmur bab 1 sampai bab 41. Buku kedua, Mazmur bab 42 sampai 72. Buku ketiga, Mazmur bab 73 sampai 89. Buku keempat, Mazmur bab 90 sampai bab 106. Buku kelima, Mazmur bab 107 sampai 150. Itu bab terakhirnya. Nah, pada bagian Mazmur 150 ini seluruhnya menjadi sebuah doksologi atau penutup dari kitab Mazmur ini. Setiap buku diakhiri dengan doksologi. Apa itu doksologi? Doksologi merupakan pujian kepada Allah, menunjukkan fungsi kitab Mazmur ini sebagai bagian dari ibadat liturgis atau doa komunitas. Kita masuk pada bagian kedua atau kategori dari jenis-jenis kitab Mazmur ini. Para ahli biblika mengelompokkan Mazmur-Mazmur ini berdasarkan isi, bentuk sastranya, dan fungsi liturgisnya. Kategori ini membantu kita untuk memahami konteks-konteks dan pesan teologis dari setiap Mazmur. Nah, pertama, Mazmur pujian atau himne. Mazmur ini memuliakan Allah karena karyanya sebagai pencipta dan penyelamat manusia. Biasanya Mazmur pujian ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, ajakan untuk memuji Allah. Kedua, alasan pujian dari karya Allah itu sendiri. Dan ketiga, seruan pujian ulang. Contoh dari Mazmur ini terdapat dalam Mazmur bab 8, 19, 96, 100, dan 145 sampai 150. Nah, ciri khas dari Mazmur ini adalah nadanya gembira, universal, dan memuliakan kemuliaan serta keadilan Allah. Kedua, Mazmur ratapan atau lamen. Doa yang muncul dari penderitaan individu atau suatu bangsa, berisi keluhan kepada Allah, permohonan, bantuan, dan seruan agar Allah bertindak. Nah, contoh dari Mazmur ini terdapat pada bab 13, bab 22, bab 44 sampai dengan bab 88. Struktur dari Mazmur ratapan ini terdiri dari 5. Pertama, seruan kepada Allah. Kedua, keluhan tentang situasinya. 3, permohonan penyelamatan. 4, pernyataan kepercayaan. Dan terakhir adalah janji pujian. Terdapat dalam 2 bentuk. Pertama ada ratapan pribadi atau individu, dan kedua adalah ratapan komunitas atau bersama. Nah, ketiga, Mazmur syukur. Mazmur ini merupakan sebuah doa pujian dan terima kasih setelah doa terkabul atau penyelamatan yang dialami oleh umat manusia. Contoh dari Mazmur ini terdapat pada bab 30, 116, dan 138. Struktur biasanya mirip dengan ratapan, tetapi berfokus pada pengakuan pertolongan Allah yang sudah terjadi dan sudah dialami oleh manusia. Nah, keempat, Mazmur kepercayaan. Mazmur ini merupakan ekspresi ketenangan dan keyakinan pada perlindungan Allah di tengah ancaman. Contoh pada Mazmur ini terdapat pada bab 23, 27, 62, dan 131. Ciri khas dari Mazmur ini adalah nadanya teduh, percaya diri, dan tidak banyak permohonan atau ratapan. 5. Mazmur kebijaksanaan. Mazmur kebijaksanaan ini berisi ajaran moral dan refleksi teologis dalam bentuk puisi atau pepatah, mirip kitab Amsal. Nah, contohnya dalam Mazmur pasal 1, 37, 73, 112, dan 119. Tema umumnya adalah jalan orang benar versus orang fasik, dan hukum Tuhan sebagai pedoman hidup. Lalu
Lalu yang keenam ada Mazmur Kerajaan dan Mesianik. Nah, Mazmur ini merayakan pemerintahan Allah atau Raja Israel serta merujuk secara nubuat kepada Mesias. Nah, contohnya dalam Mazmur pasal 2, 45, 72, dan 110. Nah, Mazmur Mesianik ini sering digunakan dalam liturgi Kristen untuk menunjuk pada Yesus Kristus. Lalu yang ketujuh ada Mazmur liturgis dan ziarah. Mazmur ini dipakai dalam ibadat di Bait Allah, perayaan pesta dan ziarah ke Yerusalem. Contohnya, yang pertama ada Mazmur naik ziarah. Nah, ini ada di dalam Mazmur pasal 120 sampai 134 atau yang disebut Shir HaMa'alot. Terus yang kedua ada Mazmur pengangkatan raja atau perjanjian dalam Mazmur pasal 50, 81 dan 132. Kita akan membahas tentang fungsi kategori Mazmur. Nah, klasifikasi ini tidak selalu eksklusif. Beberapa Mazmur bisa mengandung unsur lebih dari satu kategori. Jadi pembagian ini membantu kita dalam pertama, liturgi dan doa. Nah, ini memilih Mazmur sesuai dengan momen dan suasana hati. Lalu yang kedua, teologi pastoral. Nah, ini memahami berbagai pengalaman iman manusia. Lalu yang ketiga ada studi biblika. Ini membantu kita untuk meneliti struktur sastra dan perkembangan iman Israel. Yang selanjutnya, Mazmur dalam liturgi dan doa gereja. Nah, gereja Katolik menggunakan Mazmur sebagai bagian dari yang pertama, ibadat harian, ada brevir atau liturgia horarum. Lalu yang kedua, ada misa kudus atau Mazmur tanggapan. Kita sering dengar dengan Mazmur tanggapan. Lalu yang ketiga, ada retret dan doa kontemplatif. Dan Mazmur ini membantu umat atau membantu kita dalam pertama, menyuarakan isi hati kepada Allah. Kedua, berdoa secara mendalam. Lalu yang ketiga, mengalami Tuhan dalam seluruh dinamika hidup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Hari yang mantap.